Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran PPKN di semester yang kedua atau semester genap. Dalam pembelajaran PPKN kali ini ada 3 materi yang akan anak-anak pelajari. Nah, untuk pertemuan yang pertama ini kalian akan belajar tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Materi ini akan dibagi menjadi 2 video pembelajaran. Video yang pertama nanti berkaitan dengan makna persatuan dalam kebangsaan dan prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Video yang kedua nanti akan berkaitan dengan permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia dan upaya pencegahan konflik yang bersifat sara. Selain video itu, nanti anak-anak juga akan ada penugasan yang dilakukan melalui Google Form dan ulangan harian juga melalui Google Form. Kita akan mulai dari materi yang hari ini, anak-anak. Pada materi yang pertama ini, KD-nya ada KD yang pertama tentang menghormati keberagaman suku, kemudian mengutamakan sikap toleran dalam menghadapi masalah, kemudian KD pengetahuannya adalah menganalisis prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara, sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, dan mendemonstrasikan hasil dari analisis prinsip persatuan. Selanjutnya, tujuannya apa? Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah setelah anak-anak mempelajari materi keberagaman, diharapkan anak bisa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas keberagaman yang ada di masyarakat Indonesia dan menunjukkan sikap toleran atau toleransi dalam pembelajaran keberagaman. Kemudian mendeskripsikan macam-macam keberagaman yang ada dalam masyarakat Indonesia, kemudian mendeskripsikan prinsip-prinsip yang perlu dipegang teguh dalam mewujudkan persatuan dalam keberagaman, menyusun laporan untuk tugas portofolio, kemudian nanti tugas itu ditulis di buku tugas seperti pada semester yang pertama dan suatu saat akan dikumpulkan. Kita akan mulai dari materi yang pertama. Nah, anak-anak silakan dicermati gambar di atas. Gambar tersebut ini saya yakin anak-anak bisa melihatnya dengan jelas. Ada yang berani memberikan komentar? Ya, terima kasih yang sudah memberikan komentar. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang berkaitan dengan konsep. Yang pertama berhubungan dengan pengertian persatuan. Persatuan ini berarti perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Sedangkan kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Sehingga kesatuan erat hubungannya dengan keutuhan. Kesatuan berbangsa Indonesia berarti keadaan yang merupakan satu keutuhan sebagai bangsa Indonesia. Sedangkan kesatuan bertanah air merupakan satu keutuhan di dalam wilayah yang dihuni secara turun-temurun oleh bangsa Indonesia. Selanjutnya, persatuan dalam beragam ini sangat penting. Oleh karena itu, persatuan dalam keragaman masyarakat Indonesia memiliki arti yang sangat penting, yaitu agar dapat mewujudkan kehidupan yang serasi, yang selaras dan seimbang. Yang pertama, bahwa persatuan ini akan mempererat hubungan kekeluargaan antar warga masyarakat, sehingga perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah. Selanjutnya, untuk mempersatukan bangsa Indonesia ini ada beberapa sarana yang bisa dijadikan sebagai pemersatu bangsa.
Yang pertama adalah Pancasila, dasar negara Pancasila atau ideologi negara. Ini menjadi penting sekali. Suatu negara pasti akan punya ideologi, karena dengan ideologi itu akan mempersatukan bangsa itu dalam mencapai cita-citanya. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar ini kedudukannya adalah sebagai peraturan yang tertinggi, sehingga semua peraturan perundangan harus tunduk pada Undang-Undang Dasar. Dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini mendasari keberagaman yang ada di Indonesia. Kemudian NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini merupakan suatu kesepakatan yang telah dibuat oleh para pendiri negara kita. Dan lambang-lambang identitas nasional yang lain, antara lain bendera merah putih, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Itulah 5 hal yang bisa mempersatukan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang sangat beragam. Oleh karena itu, dalam keberagaman ini kita harus bersikap yang baik. Nah, sikap yang seperti apa yang perlu dikembangkan? Yaitu sikap tidak memandang rendah suku atau budaya yang lain, tidak menganggap suku dan budayanya yang paling baik dan paling tinggi, mau menerima keragaman suku bangsa dan budaya sebagai kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya. Dan yang terakhir adalah lebih mengutamakan negara daripada kepentingan daerah atau sukunya masing-masing. Itulah sikap-sikap yang perlu dikembangkan dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas bahwa keberagaman bangsa Indonesia ini jangan sampai dijadikan sebagai hal yang dapat memecahkan bangsa ini. Oleh karena itu, untuk mewujudkan persatuan dalam keberagaman ini, ada beberapa prinsip yang perlu dipegang. Yang pertama adalah prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, prinsip nasionalisme Indonesia. Yang ketiga, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Yang keempat, prinsip wawasan Nusantara. Dan yang kelima, prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Nah, kelima prinsip itulah yang perlu dipegang dalam mewujudkan persatuan di negara kita. Yang pertama adalah prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip ini mengandung arti bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman suku, bahasa, agama, dan adat kebiasaan. Prinsip yang kedua adalah prinsip nasionalisme Indonesia. Nasionalisme merupakan paham yang mencintai tanah air, adanya kesiapsiagaan dari warga negara untuk membela tanah airnya. Kita mencintai bangsa Indonesia, namun bukan berarti mengagung-agungkan bangsa kita sendiri. Oleh karena itu, nasionalisme yang dikembangkan adalah nasionalisme yang dalam arti luas, bukan nasionalisme dalam arti yang sempit. Nasionalisme Indonesia tidak berarti bahwa kita merasa lebih unggul dari bangsa lain. Ketika kita merasa lebih unggul dari bangsa lain, berarti itulah nasionalisme sempit. Selanjutnya adalah prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu, tetapi bukan kebebasan yang kebablasan. Artinya, kebebasan yang kita lakukan harus diikuti dengan rasa tanggung jawab. Selain itu, kebebasan yang kita lakukan juga harus dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, kepada sesama manusia, serta kepada bangsa dan negara. Yang ketiga, yang keempat, sekarang yang keempat, prinsip wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang merupakan satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan.
Prinsip ini sangat penting mengingat negara kita adalah negara kepulauan. Yang kelima adalah prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Dengan semangat persatuan Indonesia, kita harus dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur sebagai cita-cita bangsa di era reformasi saat ini. Nah, itulah materi pada pertemuan yang pertama anak-anak. Selanjutnya silakan anak-anak nanti mencari buku tugas kalian, lalu kerjakan tugas mandiri yang pertama ini, atau tugas mandiri 1.1 atau tugas portofolio yang pertama. Tolong dikerjakan di buku tugas. Setiap anak harus mengerjakannya karena ini akan menjadi nilai kalian di rapot nanti. Tulislah pendapatmu tentang hal-hal berikut. Ini tugasnya anak-anak. Yang pertama, jelaskan makna persatuan dan pentingnya persatuan dalam keberagaman menurut pendapat Anda. Menurut Anda, sarana atau alat apa saja yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia yang sangat beragam? Silakan dijelaskan. Dan yang terakhir, deskripsikan prinsip-prinsip yang perlu dipegang teguh dalam mewujudkan persatuan dalam keberagaman di Indonesia. Sekali lagi, tugas itu kalian kerjakan sebagai tugas portofolio atau tugas mandiri. Kerjakanlah di buku tugas. Selamat belajar. Jangan lupa susun tugas kalian atau laporannya dengan baik. Insya Allah pada suatu saat akan dikumpulkan sebagai nilai di rapotmu. Terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa like and subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada channel berikutnya.